Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko Islam. Apa sih yang kita ketahui tentang manajemen risiko Islam ini? Ada pertama, pengenalan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah proses sistematis yang membantu identifikasi, menilai, dan merespon risiko yang terjadi, atau juga disebut dengan manajemen risiko Islam. Ini merupakan suatu pendekatan yang holistik dalam mengelola ketidakpastian dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dalam berbagai aktivitas kehidupan. Nah, baik individu maupun organisasi. Nah, berbeda dengan pendekatan konvensional, manajemen risiko Islam ini tidak hanya berfokus pada kuantitatif, namun juga mentransisikan nilai moral dan spiritual. Tujuannya adalah untuk minimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang dengan sesuai dengan prinsip syariah. Ada prinsip-prinsip manajemen risiko Islam, risiko dalam Islam. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Itu menghindari risiko yang tidak perlu dan mengelola risiko yang tidak terhindarkan. Kedua, prinsip keadilan. Itu mengelola risiko secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak dan merugikan pihak manapun. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab, yaitu menerima tanggung jawab atas risiko yang diambil dan memiliki mekanisme mitigasi yang efektif. Contoh prinsip yang lain seperti tauhid, itu pengakuan keesaan Allah SWT dan keyakinan bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah, kehendaknya. Yang kedua, sebagai amanah, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT dalam dan sesama manusia. Yang contoh yang ketiganya, masalah, yaitu mencari kebaikan kesehatan bagi seluruh umat manusia. Yang selanjutnya ada jenis risiko pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada risiko kredit, yaitu risiko gagal bayar dari debitur, baik perorangan maupun korporasi. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional ini diakibatkan karena risiko kerugian akibat kegagalan sistem, proses, ataupun sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah ini. Yang ketiga ada risiko pasar, yaitu risiko pasar ini fluktuasi harga aset keuangan akibat faktor eksternal seperti contohnya suku bunga atau nilai tukar. Yang terakhir ada risiko likuiditas, itu risiko kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial akibat kurangnya dana yang tersedia. Yang selanjutnya ada identifikasi dan pengukuran risiko. Itu pertama mengidentifikasi, yaitu untuk mengenali dan identifikasi berbagai risiko yang mungkin kita hadapi. Yang kedua ada pengukuran, yaitu menghitung dan menilai besarnya risiko, baik kualitatif maupun kuantitatif. Terakhir selanjutnya ada evaluasi, mengkalkulasi tingkat risiko yang dapat diterima dan merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Selanjutnya ada strategi pengendalian risiko. Pertama ada mitigasi. Mitigasi ini yaitu mengurangi
risiko dengan mengambil tindakan pencegahan dan pengendalian. Kedua, ada transfer, itu memindahkan risiko kepada pihak lain melalui asuransi atau jaminan. Ketiga, ada penerimaan, itu menerima risiko tertentu jika manfaatnya lebih besar daripada kerugian. Keempat, penghindaran, itu menghindari risiko sepenuhnya dengan tidak melakukan aktivitas yang berisiko. Selanjutnya ada peran Dewan Pengawas Syariah dalam manajemen risiko. Itu pertama untuk pemantauan, untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan dan praktik manajemen risiko. Yang kedua, konsultasi, itu untuk memberikan konsultasi dan syarat terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang ketiga ada pembinaan, yaitu untuk membina dan meningkatkan kesadaran dan risiko di dalam lembaga keuangan syariah. Sini ada contoh penerapan manajemen risiko di dalam lembaga keuangan syariah. Itu pengendalian kredit, yaitu memeriksa dan menilai kelayakan debitur sebelum memberikan pinjaman. Kedua, manajemen likuiditas, yaitu menjaga keseimbangan antara aset dan likuiditas untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga, pengelolaan operasional, yaitu dengan menerapkan sistem dan prosedur yang tepat untuk minimalkan risiko operasional. Saya di sini juga menjelaskan tentang contoh kasus ada bank syariah nih. Contohnya dalam kasus manajemen risiko Islam ini. Bank syariah itu menerapkan sistem syariah dalam produk dan juga layanannya. Nah, misalnya dalam biayaan, bank syariah akan memastikan bahwa objek biayaan ini bersifat produktif dan tidak mengandung unsur riba. Nah, selain itu juga, bank syariah ini akan terus melakukan analisis risiko kredit yang komprehensif sebelum memberikan pembiayaan. Yang contoh kasus yang kedua ada dalam reksadana syariah. Nah, di mana dalam reksadana syariah ini akan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, seperti yang tadi juga, seperti yang dalam saham perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis yang haram. Investasi syariah ini juga akan melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam investasi manajemen risiko Islam ataupun syariah. Yang pertama ada kurangnya kesadaran pemahaman tentang manajemen risiko syariah yang masih rendah. Orang-orang dalam memanfaatkan manajemen risiko syariah ini karena memang tidak mengevaluasi dari awal, jadi memang kurangnya penuh kesadaran. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Karena keterbatasan sumber daya ini, manusia dan teknologi untuk mendukung implementasi. Yang ketiga, kurangnya standar dan regulasi. Nah, standar regulasi ini yang belum lengkap dan terintegrasi dengan baik. Saya juga menjelaskan nih ada manfaat penerapan dalam manajemen risiko Islam ini. Yaitu pertama, meningkatkan kepercayaan nasabah. Nah, dengan menerapkan manajemen risiko yang baik ini, lembaga syariah ini dapat memberikan jaminan keamanan dana bagi si nasabah. Nah, yang keduanya, mencegah kerugian. Manajemen risiko ini dapat membantu lembaga syariah menghindari kerugian yang tidak perlu. Manfaat yang tingginya memperkuat kepatuhan syariah. Nah, dipastikan bahwa manajemen risiko ini semua aktivitas lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah.
terakhir, mungkin kesimpulan, dalam menerapkan manajemen syariah ataupun manajemen Islam, bahwa akan menawarkan pendekatan yang komprehensif dan penilaian untuk mengolah ketidakpastian. Dalam mendekatkan nilai moral dan spiritual, Islam tidak hanya memberikan manfaat duniawi saja, tapi juga memberikan ketenangan batin dan kepuasan spiritual. Makanya dari itu saya sarankan sebelum kita terjun ke dalam risiko Islam ini, maupun kita masuk ke dalam bank syariah, kita harus mengetahui cara agar tidak terjadi kerugian. Mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.